Cineatubers, di balik gemerlap lampu Festival Film Indonesia 2025, ada satu momen yang membuat seluruh ruangan terdiam, lalu pecah oleh tepuk tangan panjang. Malam itu bukan hanya milik Sheila Dara Aisha sebagai aktris, tapi juga milik Citra. Ketika namanya diumumkan sebagai pemenang Piala Citra pemeran utama perempuan terbaik, kamera langsung menangkap Vidi Aldiano yang tak mampu menahan air mata. Dengan langkah cepat, ia langsung memeluk Sheila erat seolah seluruh perjalanan hidup mereka berputar kembali dalam beberapa detik. Sheila berdiri di sana dengan tangan gemetar, mata berkaca, lalu berkata, "Untuk suami saya selamanya." Sebuah kalimat sederhana tapi terasa menikam lembut ke hati siapapun yang mendengarnya. Pemeran utama perempuan terbaik diberikan kepada Sheila Dara Aisha dalam film Sore. Tiada lagi yang mampu berdiri halangi rasaku, cintaku padamu. Ku bahagia. Terima kasih kepada Tuhan, kepada keluarga saya, keempat orang tua saya, kakak adik saya, suami saya selamanya yang ada di sana. Kasih juga kepada Yandi, Mita, semua eksekutif produser yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya dan kepada film Sore. Terima kasih untuk Dion, sudah memberikan Jonathan yang terbaik untuk Sore. Banyak banget sebenarnya yang mau diterima kasihin karena sadar betul yang menghidupkan karakter Sore itu banyak sekali, dari tangkapan kamera, dari makeup, wardrobe, editing, semuanya. Sangat bersyukur punya tim yang rasa cintanya besar sekali kepada Sore. Terima kasih semuanya, rasanya ini semua punya kita. Terima kasih. Malam penuh penghargaan itu bukan hadir begitu saja. Cinta Sheila dan Vidi bukan cerita manis tanpa ujian. Mereka pernah menjalin hubungan tapi sempat putus nih guys. Dan pada tanggal 15 Januari 2022, keduanya mengikat janji suci. Saat itu banyak yang tidak tahu bahwa hubungan mereka kelak akan diuji bukan oleh orang ketiga, bukan oleh jarak, tapi oleh penyakit yang perlahan menggerogoti tubuh Vidi. Dan justru disitulah cinta mereka tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih hangat dibandingkan tahun-tahun awal mereka bersama. Di balik senyuman ramah dan konten-konten ceria Vidi di media sosial, ada perjalanan panjang yang ia jalani hampir sendirian. Desember 2019, Vidi divonis mengidap kanker ginjal stadium 3. Ia menjalani operasi pengangkatan ginjal di Singapura, lalu memulai rutinitas kemoterapi selama bertahun-tahun. Ketika orang lain tidur, Vidi masih berjaga menahan mual dan nyeri. Ketika orang lain tertawa, ia berusaha menyembunyikan rasa lelah agar tidak membuat Sheila khawatir. Hi everyone, this is Vidi and welcome to my online journal. So, udah beberapa bulan gue nggak update ke kalian tentang apapun yang terjadi di hidup gue, terutama regarding my kesehatan gitu ya. Bukan karena gue lupa ataupun karena gue sibuk, tapi mungkin karena gue lagi mencoba memproses apa yang sedang terjadi sama badan gue beberapa bulan terakhir. Dan rasanya hari ini sepertinya gue sudah berani untuk bisa share perjalanan kesehatan gue juga ke teman-teman semuanya. Karena ternyata perjalanan ini over the time belum menjadi makin mudah gitu. Tapi it's okay. Aku rasa aku selalu percaya Tuhan kasih aku cobaan, itu pasti sesuatu yang aku bisa lewati gitu insya Allah. Saat aku melakukan scan badan,
Desember itu aku sebenarnya posisinya masih oke, karena di situ aku kondisinya winsang lusang, means aku tuh ada yang membesar tapi ada yang kecil gitu, jadi very good gitu. Namun April kemarin setelah Lebaran kita melakukan another scan untuk ngecek apakah obatnya yang sudah aku pakai 5 tahun itu masih berfungsi atau enggak, dan hasil April itu lumayan bikin aku tidak bisa berfungsi beberapa waktu karena hasilnya tidak sesuai dengan harapan kali ya, tidak sesuai dengan ekspektasi aku gitu. Di kondisi aku itu kata dokter ya cancer aku grow rapidly gitu, jadi di situ kita memutuskan untuk harus sudah langsung ganti obat, dan akhirnya aku dikasih sebuah obat yang ternyata adalah obat yang pertama kali aku didiagnosa kanker ini dulu di Singapura juga. Dokter Singapura tuh nyuruh aku untuk pakai obat yang ini gitu, tapi waktu pada itu kan karena lockdown nggak bisa kemana-mana, masih COVID, jadi aku harus pakai obat yang tersedia di Indonesia. Dan karena memang saat ini obatnya unfortunately belum sampai di Indonesia, jadi kita harus melakukan treatmentnya semua di Penang gitu. Jadi sudah beberapa bulan terakhir ini aku harus pulang pergi ke Penang untuk berobat. Kalau teman-teman kesini pulang pergi Malaysia untuk manggung, aku kesini untuk masuk ke rumah sakit gitu. Tapi it's okay. Memang perjalanannya nggak mudah, tapi aku rasa semua doa-doa dari keluarga, sahabat, dan kalian semua yang tentunya yang bikin aku makin semangat dan lebih semangat lagi sebenarnya. Karena jujur susah untuk terus semangat, dan mungkin terkait beberapa hal yang lagi ramai dibicarakan, aku memilih untuk tetap tenang dan menyerahkan semuanya kepada proses yang baik dan penuh rasa hormat. Semoga ada jalan tengah dan semoga ada ruang untuk bisa saling memahami juga, karena aku percaya kebenaran itu tidak selalu keluar dari suara yang keras untuk bisa sampai ke teman-teman semua juga. Saat ini memang fokus utamaku adalah untuk fokus ke kesehatan aku, karena dengan obat baru ini jujur hidup aku jauh lebih menarik gitu ya, karena memang efek samping obat ini lebih keras jauh dibandingkan apa yang aku sudah alami 5 tahun terakhir. Jadi aku lagi dalam proses untuk enduring pain every day, enduring every side effects yang baru muncul beberapa bulan ini. Tapi aku berusaha untuk terus bisa maju setiap harinya dengan tersenyum gitu. Maaf kalau misalnya aku setiap online journal ini kerjaannya cuma minta doa, tapi terkadang mungkin aku butuhkan doa dan semangat dari teman-teman semuanya yang membantu aku bisa terus berjuang melawan penyakit aku sampai hari ini. Ya intinya dengan kondisi sekarang aku akan terus fokus untuk bisa menyehatkan badanku dan pikiranku juga semoga, dan apapun yang sedang terjadi sekarang, percayalah aku gak pernah punya niat buruk ke siapapun itu. Aku hanya ingin terus bisa hidup dan mencintai hidup dan membaginya terus lewat nada-nada yang aku keluarkan ke teman-teman. So once again, terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung aku, yang selalu mendoakan aku. Semoga Tuhan selalu bisa balas semua kebaikan teman-teman semuanya juga. Hopefully kemo hari ini, sepadi hari ini juga bisa berjalan dengan baik. Aku berdoa semoga efek sampingnya tidak terlalu dar-der-dor. Ya udah, gitu aja. Aman semuanya. Bismillah. Bisa. Bahkan nih guys, di tahun 2025, ia sempat mengaku mempertimbangkan berhenti kemoterapi karena tubuhnya semakin tidak kuat menerima efeknya. Hingga akhirnya, kabar terbaru menyebut sel kankernya kembali tumbuh setelah sempat terkendali. Hi everyone, ini Vidi dan welcome to my online journal. Udah lama banget gue gak bikin online journal karena beberapa bulan terakhir ini jujur gue nggak tahu mau update apa tentang kesehatan gue ke kalian, karena beberapa bulan terakhir roller coaster sekali gitu. Banyak hari baik tapi banyak hari yang nggak baik juga, jadi agak lumayan bingung gitu. Especially waktu masuk ke tahun 2025, berarti kan ini udah menandakan bahwa gue sudah 5 tahun lebih ya menjadi cancer fighter. At the same time sebenarnya gue bersyukur sekali Tuhan masih memberikan waktu gitu untuk gue bisa terus berjuang, tapi di satu sisi juga sudah 5 tahun juga nih perjuangan belum berakhir gitu. Jadi kadang-kadang mental juga kena, terutama awal tahun ini sampai hari ini pun pikiran gue banyak sekali mengalami kekalahan gitu. Ya walaupun teman-teman mungkin lihat gue orangnya hahaha segala macem, to be honest it's not always hahaha di dalam sini gitu. Jadi
2025 ini ada kemungkinan gue juga udah harus stop kemo gue karena it's been too long. Dan kalaupun gue lanjutkan mungkin akan ada side effects yang lebih parah di badan gue. Jadi itu salah satu yang bikin gue kepikiran juga. Terlalu banyak what if yang muncul di kepala gue. Dan belum lagi beberapa stres yang juga muncul dari beberapa variabel luar gitu ya, yang sudah terjadi beberapa bulan ini di gue. Sementara dokter gue bilang my disease ini sangat amat rentan sama yang namanya stres gitu. So apapun stressor yang dari hidup gue itu sebaiknya katanya harusnya dihilangkan. Tapi kan it's not, hidup tuh kan gak kayak gitu ya. Kayak pasti hidup tuh pasti ada stresnya gitu. Tapi penyakit gue ini kalau misalnya stresnya itu tinggi, inflamasinya pun tinggi. Jadi agak lumayan bingung, hidup gak ada stres gimana ya guys gitu. Si Vidi ini masih mencari cara untuk terus bisa memanage stres. Dan walaupun dari awal tahun ini rasanya gak tahu ya sampai kapan gue bisa terus ada di dunia ini. Tapi gue tahu what I wanna do is to make other people happy through my art. Dari apapun yang kalian lihat dari gue gitu, entah itu dari musik gue, entah itu dari personal gue, ataupun dari podcast gue, apapun itu, I just wanna be an entertainer yang bisa meringankan hari berat orang lain. Karena I know buat gue pribadi aja hari-hari berat gue terkadang banyak diringankan oleh orang-orang dan media-media yang memang membuat hari gue lebih ringan gitu. Jadi buat teman-teman, maaf aku udah lama gak update kesehatan karena jujur masih berat gitu rasanya untuk memproses tahun 2025 ini. Tapi gak bosan-bosan dan mungkin gak tau malu juga kali ya, gue mau minta terus dukungan dan doa teman-teman semuanya supaya aku tetap ya semangat. Dan also gue selalu ingin mendoakan juga buat semua warrior cancer di luar sana yang masih berjuang. It's not easy guys, I know, tapi gak ada cara lain selain kita harus terus berjuang gitu. Jadi semoga kita bisa terus semangat, semoga kita masih bisa terus memegang harapan. So ya itu dia, maaf kalau agak panjang karena udah lama juga gak ngobrol. Semoga hari teman-teman semuanya diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan ya semangat berjuang teman-teman semuanya. Be happy and be healthy. Di tengah ketidakpastian itu, Sheila selalu ada menemani, menopang, dan menguatkan. Cinta mereka diuji bukan oleh janji manis, tapi oleh realita paling pahit. Itu sebabnya nih guys, kemenangan Sheila Dara di FFI 2025 bukan sekedar kemenangan karir. Bukan hanya hasil kerja keras di film Sore Istri dari Masa Depan, malam itu Sheila berdiri sebagai simbol perempuan yang kuat di karir, tetapi sekaligus lembut dan penuh cinta sebagai istri. Tapi Vidi melihat sesuatu yang lebih dalam, perjuangan, pengorbanan, dan kesetiaan yang ia saksikan setiap hari. Melalui Instagram, Vidi menulis, "Kamu layak menang dengan semua perjuangan dan pengorbanan yang mungkin gak banyak orang tahu. Aku akan selalu bangga jadi suamimu selamanya." Kalimat itu bukan sekedar ucapan, melainkan ungkapan hati seorang pria yang takut kehilangan tapi terus berjuang memberi harapan. Dan malam FFI 2025 itu pun menjadi saksi bagaimana dua manusia saling mencintai bukan hanya di masa sehat, tapi di masa sakit. Sheila menang Piala Citra, tapi sesungguhnya Vidi juga menang malam itu. Menang karena ia merasa masih punya alasan untuk bertahan. Masih punya seseorang yang membuat hidupnya berarti. Nah, Selebtubers, banyak yang bilang cinta artis itu penuh drama. Tapi cinta Sheila dan Vidi, cinta ini justru mengajarkan bahwa kebahagiaan bisa hadir berdampingan dengan kesedihan. Bahwa prestasi terbesar bukan melalui piala, tapi hati yang tetap kuat meski dunia sedang berat. Pertanyaannya nih guys, apakah kebahagiaan dan kekuatan cinta ini akan menjadi cahaya yang terus menemani perjuangan Vidi ke depan? Kalau menurut kalian, bagaimana perjalanan cinta mereka akan berlanjut? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar.